Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini 30 April 2025, saya telah menyampaikan pandangan lisan pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice pada sesi persidangan Advisory Opinion di Den Haag. Persidangan kali ini merupakan kelanjutan dari Resolusi 79/232 Majelis Umum PBB pada Desember 2024 lalu yang meminta ICJ untuk mengeluarkan advisory opinion terkait kewajiban Israel terhadap PBB, organisasi internasional, dan negara ketiga yang beroperasi di Palestina. Indonesia sejak awal juga sudah menjadi co-sponsor atas resolusi Majelis Umum tersebut. Partisipasi Indonesia pada proses ini merupakan salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina di semua forum internasional. Selain pandangan lisan, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan pandangan tertulis mengenai hal ini pada Februari lalu. Rekan-rekan yang saya hormati, ada 3 hal yang menjadi garis besar dalam pandangan lisan saya kali ini, yaitu pertama adalah bahwa Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, organisasi internasional, dan negara ketiga yang beroperasi di Palestina. Kewajiban ini timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB yang mengatur bahwa Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB, baik aset, kantor, maupun personel PBB dimanapun berada, termasuk dalam hal ini di Palestina. Langkah menghalangi bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi, memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Sebagai kuasa pendudukan atau occupying power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina. Occupying power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar yang lain. Hukum internasional telah menjamin bahwa fasilitas-fasilitas dasar untuk kesehatan dan fasilitas pendidikan tidak boleh dirusak, apalagi dihancurkan. Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB, dan berbagai pihak lainnya telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional. Hal kedua yang saya sampaikan adalah bahwa kegagalan Israel memenuhi kewajibannya menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak-hak dasar sebagai sebuah bangsa, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai di tanah airnya sendiri dan juga hak untuk menentukan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada fatwa hukum ICJ tahun 2004 dan 2024. Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut. Pelanggaran hukum itu tidak hanya membuat rakyat Palestina menderita, tetapi juga menghancurkan pelaksanaan hak-hak dasar yang semestinya dijamin oleh hukum internasional. Hal yang ketiga adalah bahwa Indonesia mendorong agar ICJ mengeluarkan fatwa hukum mengenai kegagalan Israel memenuhi kewajiban sebagai anggota PBB maupun sebagai kuasa pendudukan. Indonesia menegaskan bahwa ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB. Indonesia juga menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi ICJ mengeluarkan fatwa hukum tersebut.
Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan dan bahwa hak-hak rakyat Palestina termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin. Rekan-rekan sekalian, partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan saat ini di forum ICJ. Saya juga selalu menyampaikan bahwa dunia perlu membuka mata dan melakukan aksi nyata untuk menghentikan tindakan kekerasan yang terjadi terus-menerus dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Tidak pernah lelah, Indonesia juga terus menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik di Israel dan Palestina. Saya harap dengan masukan dari pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pernyataan lisan saya di depan International Court of Justice.